Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 19. Lukas pasal 24 ayat 19, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Demikian Lukas 24 ayat 19. Renungan kita saya beri judul Yesus Kristus adalah Nabi. Pada renungan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Yesus adalah seorang raja yang kekal. Bahwa sebagai Mesias yang diurapi, dia menjalankan tugas sebagai raja, tetapi juga seorang nabi. Seorang nabi adalah seorang yang diutus dan diurapi oleh Allah. Kalau kita membaca Yesaya 61 ayat 1, di sana disebutkan bahwa ada seorang yang diurapi, yang diutus. Untuk apa? Untuk memberitakan firman. Memang nabi memiliki tugas untuk menerima, tetapi juga untuk memberitakan firman. Itu bukan tugas yang ringan, karena memang seorang nabi tidak boleh mendengarkan suara yang lain, termasuk suara dirinya sendiri, selain daripada suara Allah. Semua jabatan nabi di dalam perjanjian lama berpuncak pada pribadi Yesus Kristus. Segala tugas nabi telah dipenuhi di dalam Kristus. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-2, firman Tuhan berkata seperti ini. Saya mau bacakan Ibrani pasal 1 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, perhatikan di sini, dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi mari kita perhatikan lebih khusus lagi tentang kenabian Yesus. Pertama, bahwa Yesus sebagai nabi itu sah. Jadi kita melihat bagaimana keabsahan Yesus Kristus sebagai nabi. Jabatan nabi yang dimiliki oleh Yesus merupakan jabatan yang diberikan Allah berkaitan dengan tugas penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Musa pernah menubuatkan kedatangan Yesus sebagai nabi di dalam Ulangan 18 ayat 18. Dan hal itu juga diakui oleh orang banyak ketika mereka menyaksikan Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Seperti kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 14. Di sana ada pengakuan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Di dalam bacaan kita, Kleopas dan temannya juga mengakui bahwa Yesus adalah seorang nabi. Bahkan Yesus sendiri memakai gelar ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah menolak ketika dia disebut sebagai seorang nabi. Matius pasal 13 ayat 57. Para murid dan pengikutnya juga menyebut Yesus sebagai nabi. Itu di dalam Lukas 24 ayat 19. Nah, saudara-saudara, berdasarkan bukti-bukti Alkitab, maka jelas di sini kita tidak meragukan kenabian Yesus Kristus. Lalu apa tugasnya sebagai seorang nabi? Sebagaimana tugas seorang nabi adalah untuk menyampaikan kebenaran Allah, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia ada di dalam dunia. Yesus menyampaikan firman Allah dengan cara Dia berkhotbah, memberitakan berita pertobatan, mengajar kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh kalau kita perhatikan bagaimana khotbah pengajaran Yesus di bukit, Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, Ia disebut sebagai saksi yang setia, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyatakan Allah. Dia datang untuk menyatakan kebenaran.
Dan orang banyak disebutkan di sana terheran-heran mendengarkan perkataan-perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Tapi saudara-saudara, Yesus melebihi seorang nabi biasa dan dibedakan dari nabi-nabi yang lain karena beberapa alasan. Pertama, jika kepada nabi biasa dianugerahkan firman Allah untuk diteruskan, untuk disampaikan kepada manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, tetapi Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa dia adalah firman yang telah datang menjadi manusia. Ia tidak hanya memberitakan firman Allah, tetapi dia adalah sang firman itu sendiri. Dia tidak hanya memberitakan kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Luar biasa. Kalau begitu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon kita, respon manusia terhadap Yesus sebagai nabi? Pertama, mari kita masing-masing membuka hati untuk menerima Kristus sang kebenaran. Bagi yang sudah menerima, tentu kita bersyukur. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Tapi bagi yang belum percaya dan menerima Yesus, maka ini saatnya kita mau membuka hati kita. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Sebab dikatakan, hanya kebenaranlah yang bisa memerdekakan kita. Yang kedua, mari kita meneladani Yesus Kristus. Tugas kenabian yang dimiliki oleh Kristus memang sudah tergenapi secara sempurna di dalam dirinya. Artinya tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Yesus Kristus. Namun tugas kenabian, fungsi kenabian untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia tetap masih berlanjut. Dan inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan sebagai gereja atau sebagai orang percaya. Setiap kita hendaklah menjadi pemberita kebenaran, menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Kita menyuarakan kebenaran, tetapi juga kita harus hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap dapat menjalankan peran kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus meneguhkan hati kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.